Harta adalah kesejahteraan. Memang kita upayakan, kita usahakan, kita cari dengan segala susah payah. Tetapi jangan menjadi hambatan dengan sesama, apalagi dengan Tuhan sumber berkat. Semoga motivasi kita mencari jalan yang baik, yang benar kepada Tuhan dimurnikan karena bimbingan kasih Allah dan dengan semangat kerendahan hati. Tuhan memperhatikan kesusahan umat-Nya dan mendengarkan jeritan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara kasih, minggu yang lalu dalam bacaan pertama menghantar bangsa Israel dalam perjalanan memasuki tanah terjanji. Hari ini akan kita dengar bagaimana setelah mereka masuk tanah terjanji. Lupa bahwa mereka pernah berjanji, bersumpah kepada Allah, tetapi manusia sering melupakan janji itu. Mereka meninggalkan Allah, menyembah berhala-berhala. Dan itu arah dalam tujuan hidup kita juga. Seringkali kita manusia diliputi kelemahan, kekurangan. Namun Allah tetap berbelas kasih. Mari kita mohon juga di dalam perayaan Ekaristi ini, kita menyadari kita juga adalah orang lemah, mohon rahmat pengampunan agar pantas kita merayakan Ekaristi dan mendengarkan sabda Allah bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau memanggil kami mengikuti Putra-Mu. Kami mohon, berkenankanlah kami mewujudkan cinta kasih yang teladannya telah diberikan kepada kami. Ajarilah kami untuk setia kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan Kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang
dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa kafir, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan. Mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berlaku serong dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Banyak kali mereka dibebaskan oleh-Nya, tetapi mereka memberontak dengan sengaja. Namun Ia menilik kesusahan mereka ketika Ia mendengar teriak mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan
untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam pertemuan para pengurus gereja, di Sumatera Utara, pengalaman kami dulu, setiap bulan para pengurus diadakan namanya sermon pembinaan para pengurus dari stasi-stasi dan bermalam. Tapi ada seorang romo yang dengan tekun mengajar cara makan, cara muluk, gitu loh, ya. Karena setiap kali dilihat para pengurus gereja muluk, tapi banyak yang tercecer, namanya nasi ini. Sehingga habis makan, ibu-ibu itu yang membersihkan tikarnya, ya cukup banyak. Kalau orang 20 bisa 2 piring itu ceceran nasi-nasi. Dan Romo mengajar ini, ya, bagaimana sih cara muluk yang baik. Untuk apa Romo mengajar demikian? Para saudara-saudara yang kasih, orang melakukan kebaikan itu tidak perlu kita hitung-hitung. Lihatlah petani. Kita makan setiap hari, siapa yang menanam? Kita pakai beras apa saja yang kita beli. Para petani tidak berpikir ini nanti siapa yang makan. Suster atau romo atau bapak ibu tidak pernah berpikir itu. Tukang kayu juga tidak berpikir siapa yang akan memakai duduk di sini. Apakah orang terhormat atau orang-orang biasa? Tidak pernah berpikir itu. Melakukan apa saja tanpa satu perhitungan. Nelayan yang juga bekerja keras, ya, sampai taruhan nyawa untuk menepi, ya. Seringkali kita dengar nelayan dihempaskan oleh ombak mati. Itu perjuangan. Dan juga tidak berpikir nanti dijual kepada siapa ikan itu. Apakah kita sampai pada kita pun juga menikmati. Inilah yang dimaksudkan
motivasi seperti dalam Injil. Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Cita-cita yang luhur, yang tinggi. Tuhan, saya memberikan derma ini supaya saya bisa masuk surga. Apakah itu motivasi kita? Tuhan, saya memberikan derma ini supaya mendapat pujian. Apakah itu bernilai pemberian saya? Hanya mencari nama. Inilah pemisahan yang Yesus tegaskan. Perintah hukum Allah diberikan membantu manusia, mengatur manusia supaya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Maka pedoman prinsip moral Kristiani adalah lakukanlah yang baik dan jangan berbuat kejahatan. Itu prinsip moral Kristiani. Lakukanlah yang baik. Tidak usah berhitung-hitung. Ya. Santa Teresia pun juga menjelaskan juga. Jangan kau hitung-hitung perbuatan baik hari ini. Tapi hitunglah apakah kamu sudah berbuat dengan kasih. Mari kita mohon semoga apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan tanpa pamrih. Agar nama Tuhan saja yang dimuliakan, ya. Bukan harta. Seperti tadi anak muda. Apakah anak muda tidak boleh kaya? Boleh. Tetapi terikat dengan harta, inilah yang membuat hambatan di dalam hatinya untuk mengabdi Tuhan. Harta adalah kesejahteraan yang memang kita upayakan, kita usahakan, kita cari dengan segala susah payah. Tetapi jangan menjadi hambatan dengan sesama, apalagi dengan Tuhan sumber berkat. Semoga motivasi kita mencari jalan yang baik, yang benar kepada Tuhan dimurnikan karena bimbingan kasih Allah dan dengan semangat kerendahan hati. Tuhan memberkati. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Jika engkau ingin memasuki hidup, taatilah perintah Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, panggillah kami memasuki hidup agar dapat membela hak siapapun yang tertindas, agar dapat membagi adil segala milik kami, dan dengan demikian membuat kecukupan bagi sama kami. Ajarilah kami ya Tuhan melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga berkatalah senantiasa menyertai, membimbing, menghibur keluarga, komunitas, dan seluruh pekerjaan kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perengkarisi kita pada pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam damai Tuhan. Amin.